very good and happy to be back. To see that everybody is very excited for the game to come. Jordi Cruyff bicara lantang. Timnas Indonesia sangat semangat hadapi Cina. Lalu, siapa pemain yang belum juga bergabung meski sudah di Jakarta? Tak kalah panas pelatih Cina menyindir pemain naturalisasi, tapi justru bisa jadi bumerang. Dan kini, tim Dragons datang dengan tekanan besar, menang atau pulang malu. 4 kisah, 1 jalan cerita, dan semuanya akan terjawab di stadion. Luar biasa, kata Jordi Cruyff, matanya bersinar. Mereka semangat sekali. Ucapan itu bukan basa-basi, karena timnas Indonesia sedang menyusun mimpi-mimpi. Mengalahkan China di Gelora Bung Karno, di hadapan puluhan ribu supporter. Bukan cuma pertandingan, tapi harga diri bangsa. Dan semangat ini terlihat di setiap latihan, setiap senyuman, setiap peluk. Bali jadi saksi. Pemusatan latihan penuh gairah. Jordi kembali dan dia lihat sesuatu. Aura kebersamaan, energi kolektif. Pemain-pemain tampak tak sabar, ingin segera turun ke lapangan. Bukan sekadar main, tapi berjuang. Karena di laga ini, 3 poin adalah mutlak. Tak ada pilihan lain melawan Cina. Harus menang. Dan mereka percaya diri. I think we have a really good connection in the group, and this will help us for sure in the next games. Yang penting, ada antusiasme. Itu kata kuncinya. Jordi tahu, semangat adalah bahan bakar. Mereka tak cuma berlatih, mereka menikmati. Pemusatan latihan ditutup dengan penerbangan ke Jakarta. Suasana hotel, fokus, Emil Audero, latihan intens, semua disiapkan, semua terorganisir, tapi ada satu tanda tanya, Martin Paz belum juga datang. Ya, timnas Indonesia telah tiba, tapi belum lengkap. Kevin Dix menyusul dari Denmark. Dia sudah di hotel, tapi Martin Paes masih belum bergabung. Sumarji bilang dia baru tiba Senin. Waktu terus berjalan, dan pertanyaannya, apakah dia akan cukup siap? Apakah waktu mepet ini akan memengaruhi chemistry tim? Ini momen krusial. Satu hal yang pasti, kondisi pemain. Bugar, tak ada cedera, tak ada keluhan. Itu berita baik, tapi latihan di Bali. Keras, pelatih tak beri ampun. Namun, respon pemain mengejutkan. Mereka tak mengeluh, mereka tersenyum. Mereka siap tempur. Oleh Romeni dan yang lain. Bahkan terlihat makin menyatu. Kesiapan mental dan fisik maksimal. Namun, jauh di sisi lain, pelatih Cina Brangco Ivankovic melontarkan sindiran. Indonesia bukan tim kuat, katanya. Tapi kemudian, dia menyisipkan rasa takut dengan pemain naturalisasi. Mereka berbahaya. Sebuah kalimat ambigu, sebuah sindiran yang bisa dibaca 2 arah. Tapi bagi Indonesia, justru jadi pemicu. Sejarah sudah membuktikan itu. Kita tak lupa, saat Bahrain meremehkan, mereka kalah di kandang kita. Jay Itzes tampil garang, Justin Hubner tampil menggelegar, bahkan Erick Thohir turun tangan, bukan dengan emosi, tapi dengan pernyataan tajam. Kami menaturalisasi yang punya darah Indonesia. Sebuah sindiran balik tanpa emosi, tapi menyentuh
dan menyakitkan bagi lawan. Kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya menyebutkan. Ivankovic harus hati-hati. Komentar nyinyir itu bisa jadi senjata makan tuan. Karena para pemain Indonesia bukan cuma punya skill, tapi punya cerita, punya alasan untuk membela merah putih. Mereka tak lahir di sini, tapi hati mereka penuh cinta pada tanah ini. Dan itu tak bisa diukur dengan statistik atau paspor. Pengamat sepak bola angkat bicara. Gus Nul Yakin berkata lantang, pemain keturunan sah, sesuai FIFA, dan mereka lebih militan. Ya justru karena mereka memilih Indonesia secara sadar. Bukan karena diharuskan itu. Bentuk cinta, dan mungkin itulah yang bikin negara lain iri. Karena mereka tak punya pemain yang benar-benar ingin membela bendera. Cina datang. Dengan tekanan, mereka juru kunci. Dan mereka tahu kalah di GBK berarti tamat. Tak ada putaran keempat, tak ada Piala Dunia. Sohu, media Cina, bilang jelas harus menang besar. Tapi di balik itu, tersirat kepanikan. Karena mereka tahu Indonesia bukan tim yang sama seperti Oktober lalu. Kini, Garuda siap membalas. Kekalahan di Qingdao masih membekas 2-1 untuk Cina. Tapi saat itu, momentum tak berpihak pada kita. Sekarang, angin berubah. Stadion GBK akan penuh. Supporter akan menggema. Dan Cina datang dengan tekanan berat. Skor besar mereka butuh. Tapi, apa mereka sanggup? Karena kali ini, Garuda tak ingin sekadar bertahan, tapi menyerang. Skenarionya jelas. Jika Cina kalah, tamat. Jika seri, nyaris mustahil lolos. Maka mereka akan all out. Tapi, strategi itu bisa jadi bumerang. Karena menyerang terlalu agresif, berarti membuka ruang. Dan timnas Indonesia punya pemain cepat, punya daya dobrak, punya mental baja, peluang untuk melukai, terbuka, lebar. Apalagi dengan dukungan stadion. Ada tekanan, tapi juga ada sejarah. Timnas Indonesia pernah membalikkan keadaan. Kita lihat saat lawan Vietnam atau saat menahan Jepang. Semua itu bukan kebetulan, itu hasil kerja keras dan kebersamaan. Kali ini, pertaruhannya lebih besar karena bukan cuma kemenangan, tapi harga diri dan kesempatan mencetak sejarah. Patrick Kluivert tenang, tapi strateginya belum dibuka. Apakah kita akan main ofensif atau bertahan dulu, lalu counter? Satu hal pasti, pemain siap. Dukungan publik memuncak, media internasional mulai melirik. Dan Cina, mereka gelisah karena jika kalah, mereka jadi bulan-bulanan di lapangan dan di layar kaca negaranya sendiri. Jadi, bagaimana akhir kisah ini? Akankah Garuda terbang tinggi? Atau kembali tertunduk? Apakah naturalisasi akan dibungkam? Atau justru bersinar? Dan Cina akan pulang dengan kejayaan? Atau penyesalan? Semua akan terjawab di Gelora Bung Karno. Tapi sebelum itu, menurut kalian, strategi terbaik Indonesia melawan Cina nanti apa?